bahkan seorang Bang Yos pun, gubernur kita waktu itu julukin dia Buto Terong. Karena mainnya emang nggak bisa, tapi dia pernah bilang sama gua, dia bilang, ini lapangan keras banget. Dia sampai bawa kayu, dia ketok lapangan, dia bilang, ini lapangan apa meja biliar. Jadi kalau dia lompat begitu nyampe, ini betisnya berasa sakit. Gitu ya. Langsung aja kita undang Bung Ferry. Sini Bung. Ini Bung boleh di sini, boleh sini. Ibu ya, Bung yang di tengah lah, Bung yang di tengah dong. Sini Bung. Di tengah Bung. Maaf. Oke, ini kalau diperkenalkan nggak usah ya, udah pada kenal ya, sebentar. Kalau Bung Ferry taruh kacamata, saya taruh headphone. Oke, Bung. Ini kan Bung Ferry ini adalah pendiri dari Jakmania, juga mantan ketua Jakmania. Tepuk tangan dulu dong. Tapi sekarang ada lagi kegiatannya. Sekarang sebagai manajer fans engagement dari Persija. Persija Jakarta. Dan Persija dan Jakmania itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang. Iya, harus sama-sama. Melekat terus. Tapi sekarang ini kan Jakmania ini banyak banget seantero dunia. Nah, terus kita selalu berusaha menampilkan yang terbaik dari Persija. Iya, insya Allah. Nah, tadi kan Juju udah bilang bahwa memang banyak sekali statement-statement julid di media sosial terutama Bang. Itu katanya manajemen, kan bagian dari manajemen Persija ini sekarang lambat katanya cari-cari pemain baru. Iya nggak sih? Nah gimana dong, ini menurut Jakmania yang julid di media sosial, dan itu kita harus jawab Bung. Gimana Bung? Iya, sebetulnya bukan julid ya, tapi mungkin gini, rasa penasaran mereka karena tim-tim lain, mereka ngebandingin tim-tim lain udah mulai banyak yang merekrut pemain-pemain, tapi dari Persijanya sendiri kelihatannya santai gitu. Iya. Tapi apakah Persija termasuk lamban? Kalau menurut gua bukannya lamban, tapi mungkin Persija karena pengalaman yang kemarin sekarang harus lebih berhati-hati. Ya, harus lebih berhati-hati. Kemarin boleh dibilang kita mungkin jadi tim dengan bench bangku cadangan ya, bench termahal di Indonesia. Wow, tepuk tangan dong, tepuk tangan cuma emak dong atuh. Karena materi pemainnya apalagi ada 4 pemain asing yang harganya memang di atas rata-rata, dan tagline itu next level benar-benar tergambarkan dengan pemain asing yang direkrut. Tapi ternyata kan dari 4 itu ada 3 yang ternyata kesulitan beradaptasi. Yang pertama mungkin Hanno Behrens. Hanno Behrens itu sama dengan dulu kita pernah kontrak Diego Caneza dari Brazil. Itu mainnya bagus. Dan kalau Hanno Behrens bahkan pengen beradaptasi di Indonesia dengan cara belajar bahasa Indonesia. Attitude-nya bagus, mainnya bagus. Tapi ternyata kendalanya sama dengan Diego Caneza. Dia sama makanan Indonesia nggak cocok. Coba makan apa aja, perutnya masih ada kendala gitu. Jadi sehingga akhirnya sulit pelatih untuk bisa mengoptimalkan dia gitu. Jadi ya mau nggak mau dalam kontrak kan memang ada bahwa ada tuntutan prestasi kepada pemain asing gitu. Jadi ketika prestasi itu tidak bisa diwujudkan, ya otomatis kita harus cari yang lebih bisa kita optimalin gitu. Nah, terus kemudian Kremenchik itu kan juga ternyata golnya nggak sesuai dengan harapan. Ekspektasi kita dia bisa lebih dari 10 gol, tapi ternyata masih kurang gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu Yusuf Hilal. Dia pemain Asia yang sebetulnya bagus, penguasaan bolanya bagus, dan cetak golnya juga, naluri cetak golnya juga bagus, tapi ternyata dia juga sering kali cedera gitu. Jadi ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya. Karena kan gini, sepak bola Indonesia kan sangat spesifik, sangat unik. Ya, lapangan bolanya mungkin banyak yang nggak nyangka, lapangan bola di Indonesia tuh seperti ini. Karena kita negara tropis kan, ada lapangan yang keras, ada yang lapangan terlalu empuk, tapi ada yang semi sintetis, ada macam-macam lah gitu. Nah, jadi mungkin ini yang pengaruh. Gue pernah ada di tim waktu itu sebagai sekretaris tim, kita latihan di Ragunan. Kita kontrak pemain yang pernah main di Liga Champion, namanya Samuel Tayo. Tapi ketika dia main di Persija, terus ikut liga, bahkan seorang Bang Yos pun, gubernur kita waktu itu julukin dia Buto Terong. Karena mainnya emang nggak bisa, tapi dia pernah bilang sama gua, dia bilang,
ini lapangan keras banget. Dia Oke. sampai bawa kayu, dia ketok lapangan, dia bilang, ini lapangan apa meja biliar. Jadi kalau dia lompat begitu nyampe, ini betisnya berasa sakit. Gitu ya. Itu dulu. Nah, makin kesini kan lapangan stadion-stadion di Indonesia makin berbenah, makin banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi itu dulu kendalanya seperti itu. Dan nggak menutup kemungkinan Yusuf Hilal juga kayak gitu. Oke, berarti juga termasuk perlindungan terhadap pemain. Ya. Wasit-wasit kita kadang-kadang kalau di luar, kalau ngambil dari belakang itu otomatis kena kartu. Kalau di kita masih banyak pemaafnya. Oh. Gitu. Jadi pemain-pemain banyak yang ngeri kalau dari belakang diambil gimana ya gitu. Gitu. Jadi karena pengalaman itu otomatis manajemen sekarang juga akan lebih hati-hati. Ya. Apalagi kompetisi Liga Eropa itu masih berjalan. Ya. Begitu nggak berjalan, mungkin ya negosiasi akan dijalankan. Gitu. Jadi kegelisahan anak-anak itu gue maklumin, tapi gue berharap mereka bisa ngelihat bagaimana persiapan. Kan mereka selalu nanya, gimana mau tanding nih nanti tinggal 1 bulan lagi. Ya coba datang deh ke Sawangan. Lihat bagaimana persiapan mereka. Karena DOL ini kan menurut gua agak banyak spesial ya. Sampai PSSI aja kan sekarang mau ngambil direktur teknik aja dari Jerman. Berarti kan apa? Dia menganggap Persija ini berhasil gitu. Nah, kalau PSSI aja bisa ngikut kita, berarti tolong teman-teman datang ke lapangan, lihat support ya. Lihat bagaimana latihan yang dipersiapkan oleh DOL, biar keyakinan kalian bisa bertambah gitu. Bahwa oh iya memang Persija sedang mempersiapkan diri gitu. Oke. Nah, berarti tapi di sisi lain, gue juga berharap Persija open management. Jadi maksud gue gini, kita kan jatahnya sekarang 6 pemain asing nih. Kita baru 2, Kudela sama Rio. Masih ada 4. Apakah Persija akan mengoptimalkan 2 orang itu, ini? Atau Persija nambah lagi? Nggak mengoptimalkan, tapi cukup nambah 2, itu harus ada keterbukaan lah. Ada statement yang jelas, sehingga Jakmania juga nggak akan terlalu nuntut. Masih 4 nih, masih banyak. Oh ternyata Persija cukup 2 aja. Kan posisi kan kita pemain muda kita banyak. Sayang banget kalau sampai ada pemain asing banyak, sampai pemain-pemain sekelas Rico, Abimanyu tiba-tiba mainnya di cadangan mulu. Itu sayang banget. Mereka adalah orang-orang yang top di Indonesia gitu. Jadi sayang banget kalau ternyata mereka harus bergantian dengan tim pemain lain. Artinya bukan lamban, tapi kehati-hatian. Iya, lebih ke hati-hati dan lebih ke persiapan yang lebih matang supaya benar-benar tim yang terbentuk itu ini adalah tim yang terbaik nantinya tim yang memang sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi. Nah tadi juga Abang tadi bilang, Bung tadi bilang bahwa terbuka. Karena Jakmania juga ada yang menilai bahwa Persija sekarang ini manajemennya tertutup banget. Maksudnya mau terbuka gimana lagi? Ini kan juga namanya manajemen, ada trik dan tipsnya yang harus dilaksanakan dengan baik kan, Bung? Iya. Gini, sekali lagi gue pernah di tim. Gue pernah bertugas untuk nyari pemain. Kalau dibilang tertutup mungkin ya, karena gini loh, Persija sekarang ada 2 tempat. Ada di Rasuna kantornya dan ada di Sawangan. Sawangan itu lokasi latihan, akademinya, teman-teman media juga kerja di sana gitu. Jadi ada 2 tempat gitu. Nah, jangankan Jakmania, kita aja yang di kantor Rasuna, itu kita sampai detik ini juga belum tahu siapa pemain yang akan direkrut. Jangankan kita yang di Rasuna, teman-teman media pun banyak yang belum tahu. Tapi apakah harus tertutup itu? Sekarang gini, gue pernah punya pengalaman gini. Kita sepakat waktu itu zamannya Pak Gede. Pak Gede bilang mau ambil Fer, aku mau ambil pemain. Ini bagus, dikasih lihat di videonya. Gue bilang wah ini bagus banget. Ini bagus banget, ini keren nih kalau main di Persija. Oke, aku udah minta dia datang ke Indonesia. Tahu-tahu banyak yang nanya, teman-teman media nanya, Jakmania nanya. Waktu itu gue udah ngingetin, ayo Pak, kita keep aja, rahasia aja. Tapi Pak Gede bilang, udahlah Bung, kita kasih 1 nama itu. Akhirnya dia kasih 1 nama itu. Begitu keluar nama itu, pas dia datang di bandara udah ada klub lain yang cegat dan akhirnya dia masuk ke klub yang itu loh. Oh gitu, jadi itu trik juga ya supaya nggak dicuri. Ya, jadi gini, ada pengalaman lain gue dulu zaman kita masih di Ragunan, ada pemain dari Chili ikut latihan. Ketika ikut latihan, 1 hari latihan, Benny dulu pelatih saat itu bilang, Fer, pemain ini nggak cocok di Persija. Bukan pemain yang kayak gini yang gue butuhin. Akhirnya gue ngomong kan ke agennya, sorry nih ternyata pemain kamu nggak bisa gitu, bukan yang diinginkan oleh pelatih. Tapi dia bilang, Pak, saya boleh nggak pemain saya
ikut latihan aja dulu, biar dia ikut jaga kondisi. Minta izin dulu sama pelatih. Pelatih bilang ya udah kalau sekedar latihan ya. Tapi ternyata selama dia latihan itu difoto-foto, difoto-foto dan dijual ke tim lain dengan bahasanya seperti ini. Ini ayo kalian ambil dia, kalau nggak ambil dia keburu diambil Persija. Gitu. Jadi banyak trik-trik, banyak gosip-gosip yang sengaja dikeluarkan oleh pihak manapun gue nggak tahu gitu. Tapi intinya adalah supaya punya nilai jual, supaya ada nilai jual. Itu sebabnya akhirnya Persija mencoba lebih berhati-hati supaya pemainnya nggak kecolongan, supaya lawan juga nggak bisa membaca gitu ya. Membandingkan juga, Jadi benar-benar kekuatan Persija nanti kejutan. Jadi bukan tertutup, itu strategi supaya satu supaya nggak kecolongan, yang kedua nggak kebaca yang kita mau apa. Sepanjang pengetahuan gua, Dol sudah punya sederetan nama, dan dia sudah mengajukan ke manajemen. Tapi untuk waktu negosiasinya, karena bukan gue yang negosiasi, gue nggak tahu nih, gitu siapa yang melakukan negosiasi dan sudah sejauh mana negosiasinya. Ya kita serahkan aja ke manajemen. Kita percayakan ke manajemen. Dipastikan ini pasti adalah pemain-pemain yang terbaik yang akan berjuang bersama Persija ya nantinya ya, Bung ya. Karena gini loh, kalau seorang Persija sudah mengatakan targetnya sekian, kalau dia gagal kan yang diserang Persija juga. Betul. Jadi nggak mungkin ketika dia mengeluarkan target juara, dia nggak mungkin mengambil pemain sembarangan, persiapan yang sembarangan gitu. Karena target udah di set up, tenang aja, semuanya berjuang untuk terbaik untuk Persija menang, tenang dong. Nah, Bung, ini sekarang kan lagi-lagi melalui media sosial, kan memang sekarang ya netizen ya, gitu. Itu selalu ada kata mana welcome, itu yang dipertanyakan melulu sama setiap postingan yang ada di medsosnya Persija. Itu dari sekian ribu yang komen pasti ada juga tuh welcome-nya mana. Ini sebenarnya menjawab nggak sih semuanya kegelisahan daripada Jakmania yang worry gitu? Sebetulnya ya gini, di Persija itu ada banyak divisi. Sekarang Persija ini gemuk. Gua ngikutin Persija dari Liga 1, dan gue mulai di Jakmania dari Persija Liga 4, terus kemudian gue masuk ke manajemen dari tahun 2006. 2006 udah mulai masuk manajemen. Jadi ini adalah komposisi manajemen yang tergemuk yang pernah ada di dalam sejarah Persija, dan terlengkap gitu. Nah, kita punya banyak divisi-divisi. Ada anak-anak media yang bagian media online, ada anak media yang bagian produksi, gitu. Ada yang anak media yang bagian engagement, gitu. Jadi ada yang bagian ngedit, gitu. Jadi semua masing-masing punya program dan semua ditargetin sama Persija harus bikin sesuatu. Termasuk acara ini. Termasuk acara ini. Jadi kalau di semua konten Persija selalu harus memberitakan, selalu harus ada pertanyaan-pertanyaan welcome. Ya, ya pada tempatnya gitu menurut gue. Karena ini memang adalah bagian dari tugas mereka untuk supaya membesarkan Persija. Kan kita punya tagline Persija, Jakarta harus lebih Persija. Jadi kita harus berada di segala unsur sudut kota Jakarta. Di sini pun kita bisa hadirin Persija lewat acara bazar, acara musik dan segala-galanya. Selain koril-koril ya, tapi sekarang Persija yang buat gitu. Jadi acara-acara kayak gini harusnya kita dukung supaya Jakarta harus lebih Persija, supaya orang-orang yang lewat ini juga jadi tertarik sama Persija. Jadi tahu mau ngapain aja sih Persija gitu. Jadi Jakmania kalau perlu tiap acara nanti kita buka pendaftaran anggota Jakmania. Iya dong. Kayak di sini kan ada Oren All Shop gitu kan. Terus kemudian juga tadi udah pulang ya, ada satu penggemar Persija dari Iran. Iya, tadi konten kreator itu Bu. Muhammad Rasul. Muhammad Rasul. Gue ngomongnya agak-agak ini nih, takut-takut karena namanya serem banget. Muhammad dan Rasul. Gitu, tapi udah pulang udah banyak konten kreator. Nah, dia aja sampai tertarik untuk bikin YouTube sendiri tentang YouTube sendiri, tadi dia banyak berbicara sama gue juga gitu. Nah, orang kayak dia aja, dia kebetulan orang tuanya kerja di kedutaan Iran. Nah, dia udah setahun di Jakarta, dan dia tertarik sama Persija, terutama juga tertarik sama antusiasnya Jakmania gitu. Nah, artinya ada orang luar lebih mengapresiasi Persija. Inilah tujuan kita sama-sama mengumpul dan bikin acara sering-sering supaya orang tahu ada Persija nih. Bukan pada saat pertandingan aja kan, Bung? Betul. Jadi sekali lagi bahwa masing-masing
Persija tuh ada tugasnya, ada yang bagian TikTok, ada yang apa. Ya, tapi kalau mau nanya soal pemain, mungkin silakan aja nanya ketika ada berita tentang pemain, tentang latihan, itu boleh lah bertanya di situ. Tapi kalau di semua konten Persija, semua ya akhirnya kalian tidak memberikan sesuatu masukan yang bagus untuk acara-acara yang lain. Jadi kita juga berharap bahwa Jakmania ini lebih cerdas ya. Iya, kalau kritik lebih pas dan pada tempatnya. Nah, lebih cerdas, pas dan pada tempatnya. Dan kita juga open kalau mau memberikan support ya, datang ke Sawangan ya, Bung. Iya, datang ke Sawangan sekarang banyak kok anak-anak The Jack yang datang ke Sawangan, memang dibatasi nontonnya harus sampai batas sekian gitu ya. Tapi itu kepentingan pelatih, kepentingan strategi pelatih gitu. Jadi tapi welcome kan? Welcome. Pemain di sana dimintain tanda tangan, dimintain foto, pemain layanin kok. Asal pada saat mereka sudah selesai latihan. Iya, jangan kalau lagi mandi udah digedor-gedor minta tanda tangan. Ya, ya gitu. Jadi pemain juga kadang-kadang pasti juga pengen memberikan engagement yang baik dengan pada Jakmania ya, Bung. Karena pemain gitu selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari supporter Persija nih. Jadi mereka happy. Kayak kemarin Rio ketemu sama Jack Sakura, dia berapa kali bilang sama saya terima kasih. Karena dia nggak nyangka kalau di Jakarta itu banyak sekali orang anak Jakmania yang bisa bahasa Jepang dan berkomunikasi dengan lancar. Dan bahasanya juga menurut dia bagus banget. Jadi malah sebenarnya meningkatkan kedekatan justru ya, Bung ya. Engagement. Engagement itulah gunanya Bung Ferry dari sini, karena sebagai manajer fans engagement Persija. Nih ngomongin soal fans. Kan fansnya Persija namanya Jakmania, The Jack gitu. Di mindset saya selaku penonton penikmat sepak bola gitu, biasanya mereka rusuh, Bung. Nah ini bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama merubah mindset orang? Kan yang kayak saya bukan cuma satu, pasti banyak. Ini karena, kalau ini rame nih, ada The Jack, ada Jakmania. Ini gimana cara untuk merubah mindset itu, Bung? Ya, sebetulnya gini ya, gue juga bertanya, kenapa orang pada takut sama supporter bola? Ya. Karena gue patokannya gini aja, Stadion Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus itu didiriin dari tahun 87 sampai di ininya tahun 2007. Di sana ada kejadian kerusuhan yang parah banget. Ada kejadian kerusuhan yang parah banget sampai bakar-bakaran mobil itu sampai, karena gue tinggal di Lebak Bulus, gue di belakang stadion. Itu bakar-bakaran mobil sampai depan Pondok Indah Mall, bahkan ada satu mobil juga dibakar di Radio Dalam. Segitu jauhnya. Kegiatan apa itu? Ternyata pertunjukan musik. Bukan bola. Bukan bola gitu. Dan selain itu ada lagi 2 kegiatan yang juga sempat rusuh, terjadi tawuran besar-besaran sampai ke gereja yang ada di gereja yang di seberang terminal Lebak Bulus. Itu pun pertunjukan musik. Jadi di sepak bola sendiri mungkin kerusuhannya nggak sampai melakukan perusakan terhadap stadion. Karena yang gue tahu anak-anak Jakmania itu kalau masuk stadion, ya stadion bagi mereka itu milik mereka, yang harus dia jaga. Itu edukasi dari organisasi kita. Jadi kalau mereka nggak boleh main pilok, mereka nggak boleh ngerusak bangku, mereka harus bisa jaga stadion itu. Jadi mereka nggak akan ngerusak, karena kalau ngerusak Persija nggak bisa main di situ lagi, terus main di mana gitu. Artinya memang sebenarnya kalau yang terdaftar dan sudah diedukasi pasti dia akan menjaga, karena ini buat kekuatan timnya juga kan, Bung ya. Iya, jadi buat masyarakat yang masih takut-takut, sekarang ini anak The Jack udah banyak yang nggak di atas-atas. Udah dari tahun 2017. Udah nggak ada di atas-atas ya. Udah nggak ada di atas-atas. Dan kalau ketemu cukup memberi salam dengan salam ini, udah mereka welcome. Begini ya, ingat ya. Saya harus ingat, saya sampaikan ke semua. Jakarta. Oke, Bung, ini tipsnya nih buat para Jakmania yang saat ini mungkin pengen banget merindukan suasana yang didambakan Persija pasti menang. Ya, gini, tahun 2001 waktu itu gue lagi gencar-gencarnya bikin lagu yang namanya Satu Jiwa. Himnanya, dan waktu itu anak-anak gencar banget nyanyi lagu Satu Jiwa. Mereka menganggap Satu Jiwa ini bangkitin perasaan mereka. Ternyata nular juga ke pemain. Dan alhamdulillah tahun 2001 juara. Kemudian tahun 2018, gue coba bikin lagu lagi namanya Persija Menyatukan Kita Semua. Dan ternyata itu lagu akhirnya dinyanyikan di setiap habis pertandingan di stadion. 2018 tuh? 2018, dan alhamdulillah kita juara. Berarti Bung harus bikin lagu lagi. Nah, jangan gue lagi dong yang bikin. Kan Jakmania, kan Persija itu banyak yang punya. Jadi gue berharap anak-anak Jakmania kalau mau menghadapi pertandingan ini, ayo berlomba-lomba bikin lagu
Persija nanti 1 Oktober akan bikin mungkin entah itu lomba cipta lagu. Iya dong. Gimana? Anthem, national anthemnya Persija. Nanti Bambang kita suruh bikin. Mas Bambang. Ben bikin ya lomba cipta lagu Persija. Jadi nanti anak-anak lebih kreatif, lebih tertantang, lagu-lagunya akan dimasukin di album tribute untuk Persija. Jadi ternyata Persija ini dan asosiasinya dan juga manajemennya bukan cuma ngurusin pemain, tapi juga ngurusin Jackmania dan Jacknya juga, bahkan ngurusin supaya kalian semua ini juga kreatif saling support. Iya, harus dong karena Jackmania itu kan pemain ke-12. Oke, jadi 11 Jackmania dan Jack itu adalah pemain ke-12. Baik Bung Ferry, terima kasih banyak. Terima kasih Sinta. Dan ini juga adalah ajang buat kita nih mengedukasi diri sebagai supporter, apalagi Jackmania. Jadilah supporter yang cerdas dan kreatif untuk mendukung supaya Persija menjadi juara terus. Amin, amin, amin. Ya. Hidup Jack! Mania! Jack! Mania! Jack! Mania! Ya, terima kasih Bung Ferry, terima kasih. Dan tadi udah bilang lagu kan? Ya. Kita udah mau ngomongin lagu kan, ini ada performance lagu-lagu. Oh iya. Ini ada yang mau perform di antara kita, ini langsung saja kita undang Winaya.